Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku lagi bikin Nutrijel rasa stroberi gitu ya teman-teman. Karena ini mau dibawa si abang besok pagi ke sekolahnya. Si abang itu ada eh, kegiatan atau pembelajaran BMR gitu. Jadi setiap kelompok membikin makanan khas Melayu gitu. Karena kan kalau di daerah Riau Melayu banyak ya teman-teman. Maksudnya tuh sukunya Melayu. Nah, makanya di sini setiap kelompok itu disuruh bikin makanan khas Melayu. Nah, kalau si Abang Rafa itu kelompoknya kebagian bikin minuman ya teman-teman, yaitu air mata pengantin. Nah, ini aku bikin videonya itu di hari Selasa sore ya teman-teman. Dimana hari Selasa itu kegiatan aku benar-benar full dari pagi. Nah, ini aku bikin ini udah di jam 6 sore ya teman-teman, karena hari itu aku juga ada jadwal bawa si Ade Rafif kontrol ke rumah sakit. Nah, sepulang dari situ aku juga langsung menjemput si Abang Razik pulang sekolah dan jemput si Abang Rafa juga dari kolam renang ya. Makanya ini aku keburu-buru banget untuk pekerjaan yang satu ini. Dan alhamdulillahnya walaupun aku keburu-buru, kerjaanku pun juga selesai dengan cepat ya teman-teman. Pokoknya yang diniatkan aja dari hati ya. Dan kita tuh juga jangan sampai lalai gitu ya teman-teman. Nah, di sini nih aku tuh setelah bikin agar-agar itu udah aku masukkan ke loyangnya. Nah, ini habis sholat maghrib aku lanjut buat setrika pakaian. Ini cucian aku udah 2 hari nggak aku setrika ya teman-teman, karena memang nggak sempat gitu untuk jadwalnya. Makanya ini aku sempat-sempatin banget buat setrika pakaian. Nah, ini aku pun habis sholat maghrib itu selesai nyetrika pakaian. Si Abah Rafa pun minta aku suruh ke fotokopi buat printer pelajaran, itu udah di jam 9 malam. Nah, di situ aku kesal banget lah teman-teman. Mana udah capek, terus anak nggak ingat dengan tugas sekolahnya. Dia pun bukan nggak ingat teman-teman, Abang Rafa itu kebiasaan kalau bikin tugas ngeprint itu mepet-mepet waktu. Kalau dia ngasihnya dari kemarin-kemarin, aku kan udah bisa santai juga ya buat ngeprint pelajarannya itu. Tapi yang namanya demi anak ya teman-teman, walaupun capek malam tetap dijabani ya buat keluar rumah. Nah, itu si Abang Rafa tuh awalnya sih di kelompoknya dia itu dapat bawa tadi koko gitu ya teman-teman. Tapi ada salah satu di kelompoknya wali murid itu dia habis kena musibah, jatuh terus tangannya patah. Jadi di rolling ya antara si Abang Rafa dengan temannya. Tapi nggak apa-apa, ini pun bikinnya nggak lama, praktis gitu ya teman-teman. Nah, ini videonya aku lanjut di pagi hari ya teman-teman. Di sini aku mau lanjut masak aja seperti biasa. Di jam 4 subuh itu aku udah setan ya buat kerja. Nah, itu untuk cabai kering udah aku rebus ya malam tadi ya teman-teman. Di sini aku mau masak gulai asam pedas ikan baung. Nah, aku kemarin hoki banget loh teman-teman beli ikan baung yang satu ini. Biasanya ikan baung tuh sekilo bisa mencapai 95, 100. Nah, kali ini aku dapat di harga 60.000. Kebetulan aku tuh ke pasar rencananya cuma beli pepaya dan isi bensin. Nah, udah jam 11, jadi abang-abang tuh mungkin masih banyak ya dagangannya. Jadi mereka itu belum pulang, dan pas aku lewat aku dipanggil gitu loh teman-teman. Katanya dia jual modal aja, modal 60, terus aku tawar 50, dia nggak mau. Katanya dapat untung 5.000 jadi laka katanya. Dan akhirnya karena memang murah menurut aku langsung beli ya. 1,5 kg bang tuh jual di harga 50.000. Pokoknya rezeki banget pas ke pasar hari ini. Dan aku pun sebetulnya udah lama pengen masak asam pedas ikan baung.
akhirnya kecapaian juga teman-teman, dan kebetulan dapat ikan baung, harganya murah banget. Jadi aku tuh serasa dapat dopres gitu loh teman-teman. Agak sedikit lebay ya teman-teman, tapi memang lebay loh, karena memang harga ikan ini memang betul-betul mahal. Jadi dapat murah itu memang serasa dapat dopres gitu loh teman-teman. Nah itu ikannya aku udah cuci bersih, aku udah marinasi juga ini dengan jeruk nipis. Lanjut aku cuci bersih lagi ya teman-teman, ini untuk si ikan baungnya biar lendirnya itu keluar ya. Tapi kalau untuk ikan baung nggak sama ya dengan ikan patin itu, lendirnya itu nggak begitu ya teman-teman, karena kan baung ini hidupnya di sungai lepas ya, nggak di keramba gitu. Kalau patin, kalau yang sungai itu agak kurang juga ya untuk lendirnya. Nah ini langsung aja ya aku cuci untuk si baungnya lagi, karena mau aku olah di pagi hari ini. Dan si abang Rafa pun pagi ini sebetulnya dia itu sekolah lah teman-teman, tapi pas pagi-pagi itu si abang itu mencret-mencret, jadi nggak jadi sekolah. Nah alhasil untuk yang aku bikin di sore hari kemarin, agar-agarnya aku minta tolong aja ibu yang ngojekin si Rafa ngantar ke sekolah, terus diambil di meja piket aja. Nah di situ aku juga udah konfirmasi dengan wali murid yang lain ya teman-teman. Pokoknya riwe banget deh pekerjaan aku di pagi hari ini, dibikin sama si anak lajangku yang aku jadi keteteran ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, biar asam pedas kita ini lebih tajam untuk merahnya itu memang lebih bagus pakai cabai kering ya teman-teman. Nah kali ini aku mau bikin asam pedas Melayu gitu ya. Bumbunya di situ aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga cabai keriting yang aku haluskan. Nah ini aku tambahkan untuk daun kunyit ya, biar lebih wangi ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku tambahkan aja air, itu udah aku tumis, sudah tanak, udah ngeluarin minyak ya. Untuk rasa asamnya di sini aku pakai terong asam ya teman-teman. Nah ini juga pertama kali aku masak ikan baung pakai terong asam. Biasanya kan aku kasih air asam jawa gitu ya teman-teman, tapi kali ini aku mau coba masak pakai terong asam. Sekali-sekali nggak apa-apa ya teman-teman, tukar menu. Pokoknya menunya itu citra rasa Nusantara banget loh teman-teman. Aku tuh nggak mau fokus ya, maksudnya patokan dengan satu menu gitu aja teman-teman. Misalnya kalau orang Padang itu kan asam pedasnya beda ya teman-teman. Nah tapi aku nggak mau ya berpatokan dengan satu menu aja. Aku juga pengen coba menu-menu yang lain loh teman-teman, biar anak-anak itu makannya juga bervariasi ya teman-teman. Nah aku juga pandai masak asam pedas Melayu ini ketika aku tinggal atau merantau di tanah Melayu ya. Awalnya itu di Tanjung Balai Karimun ya teman-teman, terus baru aku pindah ke Riau. Udah 9 tahunan juga ya aku tinggal di Riau ini ya teman-teman, masih di tanah Melayu. Cuma kalau di Riau ini udah banyak campuran, jadi nggak kental banget ya untuk Melayunya. Tapi kalau di Tanjung Balai Karimun itu masih kental loh teman-teman untuk Melayunya. Terus untuk masakan Melayunya itu memang masih banyak dijumpai gitu loh teman-teman. Pokoknya aku rindu banget dengan masakan Melayu, dengan jajan-jajanan Melayu gitu loh teman-teman. Nah jadi aku bikin sendiri aja menunya ya, buat melepas rindu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, karena pesan dari wali murid kemarin katanya agar-agarnya langsung diiris-iris gitu ya, biar nanti sampai di sekolah itu anak-anak tinggal masukin aja ke dalam termos gitu ya teman-teman. Nah aku juga kebagian buat sediain es juga ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja ya, aku potong-potong. Potongannya sebetulnya ini nggak sama besar ya teman-teman, acak-acakan aja, tapi itu aku berusaha lagi buat memotongnya kecil-kecil, tapi nggak aku videoin secara detail ya buat motong-motongnya, takutnya teman-teman nanti bosan ya liatin video aku yang hanya motong-motong jelly atau agar-agar. Nah di video kali ini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support,
yang udah dukung channel aku hingga aku bisa sampai di titik seperti ini ya teman-teman. Aku doakan semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan sebaik-baiknya balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku pakai tadi itu 3 bungkus Nutrijel gitu ya teman-teman. Kata wali murid tuh kalau bisa bikinnya itu satu cetakan atau satu cetakan loyang kue ini. Nah, ini lanjut aja ya, aku mau salin aja ke dalam wadahnya. Sebetulnya si abang itu juga kebagian bawa toples yang besar gitu ya teman-teman, tapi kata wali murid yang lain nanti si abang itu kepayahan membawaan, jadi cukup satu termos aja sekalian diisikan batu es tuh ke dalamnya. Untuk batu esnya kemarin sore itu aku juga udah langsung beli ya teman-teman, aku stok aja di freezer. Nah, itu pakai batu esnya itu pakai batu es kristal ya teman-teman. Sebetulnya mau aku bikin sih batu es sendiri, cuma kepikiran juga ya, takutnya anak-anak itu nanti gimana mau ngancurin si batu es itu. Nah, ini udah selesai aja, aku potong-potong untuk agar-agarnya. Ini lanjut aku mau salin batu esnya ke dalam termos ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku disuruh beli 3 kantong dan memang betul isi termosku ini memang untuk 3 kantong es kristal ya teman-teman. Nah, es kristal itu aku beli memang udah di kantong seperti itu ya. Satu kantongnya itu Rp2.000. Bagi teman-teman yang baru nemu channel aku, bantu support aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Semoga video aku menginspirasi ya. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.